aktivitas bukti saya mencintai orang-orang Islam ya. Saya tidak benci orangnya, saya benci dengan ajaran Islam. Ya, karena ajaran Islam adalah ajaran dari neraka. Ya diratakan tanah, kan sudah ditekati sama Donald Trump dan mereka hanya menunggu Hamas melanggar gencatan senjata, Israel standby tadi di garis kuning. Begitu langsung diratain. Dan saya lebih setuju ya, setuju diratain tanah. Setuju ya, setuju. Saya memberi restu sebagai Rabi 26. Saya memberi restu kepada Benjamin Netanyahu untuk ratain. Sebelum jam 12. Pak Andi mau lanjut, Pak Andi? Ya, sedikit aja Pak Paul. Saya cuma mau nanggapin si Megyn Kelly tadi ngomong. Katanya, if you want to eliminate Islam, tolong bantuin kota Dearborn, Michigan. Kamu bantuin the state of Minnesota. Ya kan? Kamu bantuin kita, kalau kamu belum tahu, ada yang namanya Kit Ellison, Democratic. Ya, ini senator Islam. Ada yang namanya Andre Carson, Demokrat, orang Islam juga. Yang kita tahu juga Ilhan Omar, Demokrat dari Minnesota. Ya kan? Rashida Tlaib, Demokrat dari Michigan. Dan yang dari state saya di sini, Latifah Simon, Demokratik dari California. Tolong, orang-orang ini udah masuk ke Kongres, udah masuk ke senator. Tolong kalau Megyn Kelly memang mau memberantas tadi yang dia katakan radical Islam, ya orang-orang gini, siapa yang milih orang-orang ini? Kan mereka menang kan kadang-kadang yang milih. Siapa orang-orang milih? Kok sampai orang Amerika ini bisa di brainwash dengan ideologinya setan, ajaran-ajaran setan. Ya, yang terutama yang paling menonjol sekarang yang kita udah tahu semua itu seluruh kota Dearborn, Michigan. Itu udah 40% kadrun. Tolong itu diekspos. Ya kan? Nah, Minnesota. Ya, terutama ya senatornya ini si Ilhan Omar. Jadi Amerika udah kontaminasi dengan orang otak-otak kadrun ini. Yang sorry to say semuanya ini dari Partai Demokrat. Ya, jadi Megyn Kelly kalau dia sadar ya mau berjuang ya, tolong ini orang-orang ini diekspos. Orang-orang ini nggak ada gunanya. Makanya salah satu orang yang join di grup kita yang ada di New York, saya bilang, jangan sampai ini si Mandani bisa menang. Kamu harus keluar untuk nyoblos. Jangan diam-diam aja. Kita orang-orang Kristen harus maju, udah harus mencoblos. Siapa yang kamu coblos, kamu harus tahu. Kalau nanti ini New York jatuh ke tangan Mandani, habis deh ke New York. Isinya kadrun-kadrun semua. Lihat orang-orang ini, kalau namanya udah Latifah, Rashida, Omar, ini kan, ini orang-orang yang nggak harus dipilih. Kok ada juga orang yang pilih. Tapi menurut saya yang milih ya orang-orang mereka itu yang beranak 5, beranak 6. Bini 4, anaknya banyak, suaranya banyak. Jadi sekali lagi Amerika harus udah mulai melek matanya. Pelan-pelan kamu disusupin sama kadrun-kadrun yang tadi bilang membunuh orang kayak membunuh tikus saja gitu. Memang mereka tikus-tikus God, tapi perbuatan mereka itu seperti binatang, tidak ada hati nurani sama sekali. Dari mana? Yang tadi bilang itu. Tadi ajaran mereka. Mengajarkan mereka untuk berhati binatang. Berbuat binatang. Ya. Nah, contoh di Indonesia ada? Nggak ada.
waktu tempo hari si yang ngakunya dokter itu siapa namanya itu. Saya kan berdebat sama si Muriwali di depan TV, di TV One, di live TV. Dia ngancam, kamu itu saya berhak membunuh kamu. Darah kamu itu halal katanya. Nah ini kan orang-orang macam gini yang dia sendiri ngaku sebagai dokter. Siapa tuh? Oh, Egy Sujana kalau nggak salah namanya. Ngakunya si dokter Egy Sujana. Di depan TV. Ngancam pendeta katanya darah kamu halal. Saya bisa bunuh kamu. Itu kan, ini kan ajaran-ajaran setan yang mengajarkan untuk membunuh, benci, membenci, bakar, membakar gereja, tempat ibadah. Itu kan ajaran-ajaran mereka. Ya orang-orang begini ya susah. Mereka juga, aku bilang sebagai victim ya. The victim of a satanic teaching. Ya kan, suatu victim dari ajaran-ajaran setan. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Yet God has mercy on their soul. Tuhan beri kasihan sama jiwa mereka. Jiwa-jiwa yang tersesat gara-gara ajaran-ajaran yang tersesat. Nah, mereka terlalu bodoh untuk tidak menyadari ajaran-ajaran sesat. Ya itu aja. Mungkin saya cuma mau nanggapin tadi si Meghan Kelly. Itu aja deh Pak Paul. Yang lain lanjut. Thank you. Paul Dere, mau lanjut. Paul Dere, ngintip-ngintip terus. Bu Ellen, mana nih Bu Ellen? Kok tumben nih pendiam nih Bu Ellen, biasanya vokal ini. Bu Ellen dan yang lainnya nih ya, tentu saja boleh ya. Ini di layar Anda adalah aktivitas bukti saya mencintai orang-orang Islam ya. Saya tidak benci orangnya, saya benci dengan ajaran Islam. Ya, karena ajaran Islam adalah ajaran dari neraka. Tapi saya mengasihi orang-orangnya. Itu bedanya ya. Kita harus kasih makan terus. Dukung ya, dukung dan doakan. Terus dukung, doakan, nyumbang. Ya, nyumbang dong. Nah, tadi pertanyaan pertama, kalau gitu dimusnahkan saja. Kalau saya lebih setuju dimusnahkan. Ya, kalau saya lebih setuju, ya sudah, ini ada kesempatan, habisin semuanya. Apakah orangnya dibunuh? Ya bukan. Ya diratain sampai tidak ada bangunan tersisa. Ya, lalu orangnya dipindahin. Karena orang-orang tadi lihat ya, mereka itu memang orang Gaza itu ya Hamas semua. Mereka menginginkan kematian. Kamu bertetangga, kamu punya tetangga yang tiap hari pengen bunuh kamu. Itulah Hamas. Ya, Anda sedang punya tetangga yang tiap hari pengen bunuh kamu dan dilegalkan oleh pemerintah buat membunuh kamu. Kamu hanya perlu berjaga-jaga tiap malam. Kamu diizinkan untuk jaga-jaga, tapi kamu tidak boleh bunuh dia. Tapi mereka boleh membunuh kamu. Kamu yang pindah atau kamu yang singkirkan mereka. Kalau saya nggak mau pindah, kamu tak singkirkan. Enak aja loh. Ya kamu saya lebih kuat kok. Saya lebih kaya, saya lebih hebat. Kamu yang minggir. Kalau perlu gimana caranya kamu minggir. Kamu punya tetangga yang tiap hari pengen bunuh kamu. Dan dilegalkan oleh PBB. Ya, kalau saya nggak urusan, saya lebih kuat, saya punya uang, bahkan PBB pun, ya kan, bahkan PBB saja nggak bisa apa-apa kok. Emang siapa yang bisa ngelawan saya? Kalau saya tak singkirkan dulu. Ini orang adalah orang yang tiap hari 2 juta orang di Gaza ini adalah 2 juta orang yang tiap hari pengen bunuh orang Israel. Ya, tiap hari obsesi mereka adalah membunuh Israel. Membunuh orang Yahudi, obsesinya. Sedangkan apakah orang Yahudi ingin membunuh Gaza? Nyatanya masih utuh tuh 2 juta nggak ada yang dibunuh. Ya kan, yang dibunuh kan yang nyerang saja, yang mengaku dirinya Hamas. Maka dibunuh. Nah itulah bedanya. Nah itu kalau sudah seperti itu susah. Orang-orang kayak tadi kayak Husein, kayak tadi pengamat kompresor bocor tadi, dijak ngomong udah nggak bisa. Dijak ngomong baik-baik udah nggak bisa. Semprot kayak Eki tadi yang buntutnya membunuh. Kalau saya, emang kamu berani bunuh saya? Tantang sekalian kayak dulu siapa yang rambutnya kayak tai itu kuning itu loh. Kamu tak bilangin, kamu sini tak tungguin. Wah nggak taunya, oh, ya ternyata ditenak, ternyata begini. Kamu kalau keret tak kirimin tiket. Ya,
Maksudnya tiket. Pastor, sorry, saya telat nih, Pastor. Ya, Paul. boleh deh. Iya, jadi itu mereka mungkin masih menargetkan Hamas itu tahanan yang di Israel itu mungkin ada berapa lagi Pak Pastor orang-orang pentingnya Hamas yang ada di tahanan. Jadi ini masih ada yang menurut mereka mungkin ada yang kececer yang perlu dikeluarin dari penjara Israel itu. Sehingga kalau yang apa namanya top leadernya ini udah keluar mungkin baru mereka mau berhenti saya kira gitu karena tahanan ini juga mayat-mayatnya kan katanya alasannya masih sulit dievakuasi karena udah terlalu lama kan mayat itu mungkin udah busuk atau tidak diawetkan itu masalahnya di situ mungkin jadi mereka katanya saya dengar sih agak risih juga dengan keadaan Sandra, tapi masih ada yang hidup menurut saya sih. Nah, ini untuk dibarter lagi, Pastor, dengan tahanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel. Tapi saya pikir juga posisinya Israel juga selama itu masih ada di Gaza tahanan itu, ya pemerintah juga sangat-sangat khawatir dengan kondisi orang Israel sendiri kan. Mereka mengharapkan agar tahanan-tahanan ini bisa dibebaskan atau dikembalikan ke Israel. Saya pikir itu aja. Dan juga kita lihatlah tunggu 1-2 hari ini apa yang akan dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Apakah akan meratakan atau gimana? Kita belum tahu nih Pak Pastor. Itu aja. Terima kasih ya Pastor. Sorry tadi dipanggil, saya sibuk Pastor. Thank you. Oke. Ya diratakan tanah, kan sudah ditekati sama Donald Trump dan mereka hanya menunggu Hamas melanggar gencatan senjata, Israel standby tadi di garis kuning. Begitu langsung diratain. Dan saya lebih setuju diratain tanah. Setuju. Saya memberi restu sebagai Rabi 26. Saya memberi restu kepada Benyamin Netanyahu untuk ratain. Oh jahat bukan, itu bukan jahat, itu namanya aksi dan konsekuensi. Ya, kalau Anda nanti kayak saksi Yehova nggak boleh jadi tentara nggak jadi polisi, lalu ngapain ada polisi ada tentara? Oh kasihan dong kan harus mengasihi, itulah mengasihi. Ya kita harus mengasihi. Tetapi ketika kita mengasihi, kita tahu kita harus melindungi. Kita kan bukan mau melakukan agresi, yang tidak boleh adalah kamu melakukan agresi. Ya, dan Israel tidak melakukan agresi, dia pegang perjanjian. Ya, 2005 tidak ada satupun orang Yahudi di Gaza, keluar semua. Sak jerangkong-jerangkongnya, sak mayat-mayatnya dibawa keluar dari Gaza. Itu kurang baik apa coba? Tapi rakyat Gazanya kan nggak tahu diri. Jadi buat saya ya memang sudah selesai. Apapun yang mereka ngomong, mereka bukan orang yang bisa dijak ngomong. Jadi kalau tadi si Husain tadi nggak ada, mereka bukan orang yang bisa dijak ngomong. Si Benyamin Netanyahu dan Amerika tahu percuma dialog dengan mereka. Yang benar adalah ya musnahkan. Tapi kan dunia kan ya tadi kan si Hamas ini kan pura-pura nggak mau negosiasi, tapi kan dia kan maunya negosiasi. Ya kan? Kan itu mereka kan dicap teroris, nggak bisa negosiasi itu dari dunia. Benyamin bilang kan teroris itu bisa negosiasi. Nggak dinegosiasi. Itu supaya kita clear gitu. Ya clear itu. Kalau mau negosiasi berarti memberikan peluang. Itu persoalannya di situ. Nah kalau kita ngomong lagi, Indonesia ini udah kanker stadium 5, udah nggak bisa betulin, nggak bisa dikimo, udah tinggal menunggu kematiannya aja. Kematiannya hancur, Indonesia bubar, itu aja. Udah nggak bisa. Tapi kalau kita melihat secara luar, di dunia luar, Islam akan bakalan menuju kehancuran, slowly, pelan-pelan menuju kehancuran. Orang-orang dunia udah melihat kebrutalan orang Islam, kebrutalan ajaran Islam, kebengisan ajaran Islam, ya kan? Ajaran-ajaran setan ini dunia udah mulai melihat, ya kan? Itu kalau di luar, jadi image-nya Islam di
luar udah berkurang. Tapi kalau Indonesia susah diomong ya, kita nggak bisa lagi. Ini makanya saya bilang ini udah damage good, udah barang rusak, udah nggak bisa lagi, ya kan? Bisa nggak? Yang paling kalau mau ngancurin yang paling rusak ya yang di Jawa. Saya rasa Islam di luar Pulau Jawa masih oke lah. Tapi yang paling gawat ini di Pulau Jawa.